Setelah jeda internasional, ternyata kita akan disuguhkan oleh pertandingan yang sangat seru menurut gua. Ini super big match antara Chelsea yang akan berhadapan dengan Arsenal. Ya mungkin untuk Mikel Arteta bukan mau ngejar rekor unbeaten, tapi bagaimana bisa terus-menerus konsisten mengoleksi 3 poin yang vital di awal musim. Karena nanti akan ada pressure dari City tentunya yang coba bangkit, dan juga Tottenham yang terus menjadi tim kejutan. Emang kalau kita bicara Arsenal lawan Chelsea itu terakhir yang seru banget pas masih ada Drogba apa itu. Halo semuanya, apa kabar nih? Balik lagi di Kick and Run. Seneng banget Afif Safi kali ini balik lagi dan bakal menyambut kalian. Dan setelah jeda internasional, ternyata kita akan disuguhkan oleh pertandingan yang sangat seru menurut gua. Ini super big match antara Chelsea yang akan berhadapan dengan Arsenal. Ini dua-duanya trennya lagi sama-sama positif nih. Tapi sebelumnya gue mau ngingetin sekali lagi buat yang lagi nonton ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Transportainment. Jadi media sosialnya juga konten-kontennya seru-seru, boleh juga di follow biar lebih banyak lagi dapat info seputar olahraga. Nah, dan seperti biasa di sini gue nggak sendirian, udah ada Bung Adia nih di sini yang prediksinya akurat terus nih sejauh ini nih, dan juga ada Bung Su. Wah, ini lagi tugas dia. Dinas. Kita tribute nanti. Kayak udah nggak balik lagi. Jangan dong. Itu dia. Ini ada Bung Adiani yang siaran udah banyak dan bahas gak nih siaran Arsenal Chelsea. Oh iya, besok gue yang siaran. Aduh, itu dia tuh, berarti ini pembahasan pasti bakal lebih seru lagi. Chelsea berhadapan dengan Arsenal ini 21 Oktober 2023 ya, jam setengah 12 waktu Indonesia bagian barat ya, jam setengah 12 malam. Oke, ini satu peringkat 2 di pertengahan musim, satu lagi di peringkat 11 ya, Chelsea. Cuman kan kabarnya Chelsea ini lagi bangkit-bangkitnya, tapi Arsenal pengen ngejar unbeaten, katanya gitu. Ini gimana nih, apa yang bisa di highlight dari kedua tim nih? Ya mungkin untuk Mikel Arteta bukan mau ngejar rekor unbeaten, tapi bagaimana bisa terus-menerus konsisten mengoleksi 3 poin yang vital di awal musim. Karena nanti akan ada pressure dari City tentunya yang coba bangkit, dan juga Tottenham yang terus menjadi tim kejutan yang bisa konsisten tampil di papan atas dari Premier League. Tapi kita jangan lupa Chelsea di bawah Pochettino ini upgrade dan juga perkembangannya sangat signifikan. Tapi memang di laga-laga yang sudah berlalu ini, Cup Competition dan juga Premier League, mungkin back to back lawannya mungkin bukan tim level elite ya. Kita melihat dia mampu unggul dari 2 tim yang sebenarnya di atas kertas bisa mereka kalahkan, termasuk Fulham misalnya dan juga Burnley. Jadi yang menjadi asset test bagi mereka tentunya adalah nanti menghadapi Chelsea dalam laga derby yang memang mungkin tidak selevel dengan Arsenal Tottenham ya, karena level derbynya itu luar biasa di North London Derby. Tapi juga sebuah derby ada reputasi yang coba kembali diraih oleh Chelsea untuk menjadi tim yang bisa punya setidaknya bragging rights di kota London, dan ini akan coba dilakukan mereka di Stamford Bridge ya. Walaupun memang mereka pun menghadapi Arsenal di 3 pertandingan terakhir tidak mutakhir. Ini membuat tentunya memasuki laga besok Arsenal punya chance yang lebih besar untuk bisa mengatasi, walaupun memang Chelsea dalam performa yang cukup meningkat. Iya, itu dia. Emang kalau kita bicara Arsenal lawan Chelsea itu terakhir yang seru banget pas masih ada Drogba apa itu. Itu masih seru. Lo ngomong yang Kanu, golnya Kanu kan juga dulu. Oh, Kanu. Itu keren ya. Iya, TV gue masih renyah tuh kayaknya tuh buat nonton pas masih ada Kanu. Tapi kita ke Arsenal dulu kali ya. Ke Arsenal dulu, ini yang sempat ya lawan City menang istilahnya. Kalau menang lawan City udah satu ujian udah terlewati gitu. Bahkan menangnya Arsenal juga saat itu Bukayo Saka itu kan lagi nggak main gitu kan, lawan nggak pakai Bukayo Saka aja bisa menang lawan City nih, apalagi lawan Chelsea. Nah, tapi gimana nih dengan cederanya Bukayo Saka? Iya, justru ini membuka satu lagi cara yang coba diraih oleh Mikel Arteta, mempersiapkan skuadnya untuk kalau kehilangan pemain A, B, C, ini tidak akan berpengaruh terhadap sistem dan juga bagaimana bentuk dari build up misalnya dan kemampuan mereka untuk bisa melukai lawan. Ini yang kemarin disaksikan, walaupun golnya deflection, tapi itu sebuah hasil yang memang memberikan statement ya bagi Arsenal untuk bisa mengalahkan setelah sekian lama 12 laga beruntun tanpa kemenangan menghadapi Manchester City, dan diharapkan justru ini menjadi laga di mana momentum itu dijaga dan terus berlanjut walaupun akan beraksi di laga tandang. Tapi kita sudah melihat di awal musim bagaimana rencana-rencana yang coba dilakukan oleh Mikel Arteta untuk membuat timnya lebih kuat. Memang secara fluensi serangan, kemudian bagaimana mereka bisa menciptakan gol demi gol, tidak selancar musim lalu, tidak sedominan musim lalu, tapi mereka menjadi tim yang lebih solid karena coba untuk
lebih menyeimbangkan diri mereka dari lapangan tengah ke pertahanan. Ini yang menjadi approach baru, dan juga kita melihat di laga menghadapi City bagaimana banyak yang mengkritisi David Raya, tapi sebenarnya David Raya adalah pemain yang kemarin dari awal pertandingan struggling, tapi kemudian perlahan menuju akhir justru menjadi seolah murid yang belajar banyak dan akhirnya lulus di akhir pertandingan gitu kan. Dan kita melihat starting positionnya hampir setara dengan Gabriel Magalhaes dan juga William Saliba. Ini yang membuat tentunya permainan Arsenal akan lebih menekan secara dominan menuju bidang permainan lawan. Nah, ini tapi menarik ini kalau misalkan bahas kiper Arsenal ya. Tapi kalau dilihat nih sampai sejauh ini tapi Ramsdale itu udah bisa dibilang kegeser nggak sih sama Raya? Kegeser. Dan menurut gua Ramsdale sudah harus mencari klub baru ya. Karena kalau kita melihat apa yang terjadi di lapangan ketika Ramsdale juga di musim lalu banyak mendapatkan pujian menjadi salah satu penjaga gawang terbaik, bahkan punya potensi untuk bisa masuk ke skuad Inggris menggeser Pickford, tapi sekarang justru keadaannya begitu sulit bagi dia, dan itu dibuat sendiri oleh Mikel yang coba untuk membuat posisi penjaga gawang kompetitif. Tapi gue selalu bilang bahwa 2 nomor 1 di klub itu tidak akan bisa bertahan lama, dan bahkan kalau dikatakan Mikel seperti mini Pep di awal karirnya di City untuk menggeser penjaga gawang seperti Joe Hart. Nah ini statementnya kan juga sama nih. Ada penjaga gawang yang tampil sebenarnya cukup baik, tapi memang sistem yang ada sekarang bagi Mikel itu mungkin bagi Ramsdale kurang cocok. Dan ini yang membuat mungkin cukup ruthless ya, Arteta cukup keji untuk bisa menggeser Ramsdale yang kesalahannya mungkin hanya terjadi di laga menghadapi Fulham misalnya. Tapi dikit-dikit doang ya, biasanya kan harus ada kesalahan yang fatal sekali berulang biar enak gitu ya, biar enak untuk menggeser kan. Kalau ini enggak, dan mungkin bagi Ramsdale yang sudah berbicara juga cukup banyak ya di international break ini, tentunya potensi dia untuk berpindah nanti di transfer window berikutnya juga akan sangat besar, karena kalau dia bertahan tentunya peluangnya hanya bisa bermain di cup competition, bukanlah apa yang dicari oleh Ramsdale gitu. Ya emang bahkan Ramsdale sendiri tuh udah juga ngeluarin statement bahwa dengan posisi yang sekarang saya tuh nggak nyaman kata dia. Karena ini baru pertama kalinya saya kegeser dalam seumur hidup jadi pemain bola. Jadi dia di Arsenal kegeser, di Inggris juga belum dapat tempat sama Pickford. Berarti selain pindah klub, pindah negara juga kali ya kalau mau main. Udah nggak bisa. Oh udah bisa, aduh padahal Persipan butuh tuh. Nah itu, nah ini ada di lini belakang mungkin oke lah, ini David Raya sejauh ini masih jadi yang kokoh gitu, jadi yang utama. Tapi kalau kita ngelihat Saliba nih, Saliba kayak monsternya aja, misalnya monster Liga Inggris tuh ini bisa dikurungin gitu kan, apalagi kayak Mudryk doang atau yang lain-lain. Gimana ngeliat Saliba nih berhadapan dengan Mudryknya juga udah mulai ngegolin walaupun lebih banyak postingan di medsos ketimbang golin dan bikin peluang. Nah ini ada Saliba dan Mudryk gimana? Iya, Mudryk tampil sudah mulai baik tapi juga belum konsisten. Di timnas dia justru terus menjadi bintang ya. Nanti juga ada Jackson yang akan berhadapan langsung dengan Saliba dan Magalhaes, dan William Saliba dari dulu sudah saya katakan salah satu defender terbaik one on one, dan juga ketika dia begitu cerdik untuk bisa menggunakan rekannya Magalhaes untuk bisa menutup juga pemain seperti Haaland. Ini juga menarik ya, karena dia tidak hanya piawai dengan one on one dan menjaga badan, tapi juga menjaga ruang pergerakan dari Haaland yang bisa dia prediksi, dan ini membuat dia menjadi pemain yang begitu unggul ya di posisi center back saat ini. Dan ini perkembangan yang luar biasa bagi Saliba dan juga Arsenal. Dan di musim lalu kan jelas ya, ketika Saliba hilang maka hilang juga kesempatan Arsenal untuk bisa meraih titel, dan ini yang coba dipagar oleh Arteta, coba untuk tidak diulang lagi. Ketika Saka cedera, Saliba mungkin juga potensinya nanti menuju musim berakhir juga ada potensi dia akan menghilang dari squad misalnya, cedera juga, sudah ada pengganti yang lebih siap, dan mereka tidak lagi akan menjadi tim yang justru lemah ketika kehilangan beberapa personel. Iya, berarti PR Arteta ini selain ngurus taktikal, dia juga harus berdoa Arsenal biar Saliba nggak cedera. Ada PR kayak gitu. Tapi kita bahas lebih dalam lagi nanti. Ini Arsenal ya menang 4 kali pertandingan berhadapan dengan Chelsea di seluruh kompetisi ya, dan selama lawan Arsenal Pochettino juga meraih 4 kemenangan dari 15 laga. Ini Pochettino kan juga udah klub pelatih yang kemana-mana gitu. Tapi kalau secara kesiapan atau lebih diuntungkan pasti mas sekarang Arteta ya, atau tadi kan kita ngobrol ternyata emang skuad Chelsea mewah juga sebenarnya gitu kan. Kalau Arteta sama si Pochettino-nya gimana ngeliat tuh? Ya, Arteta Pochettino jalannya sangat panjang ya, mereka bersama di Paris Saint-Germain. Ketika itu mereka beda usianya 10 tahun, tapi Mikel masuk berbarengan dengan Pochettino, bahkan menjadi roommate dari Pochettino ketika mereka traveling, dan juga ketika ada di Paris mereka tinggal bersama dan sudah sangat dekat, rapat. Bahkan Pochettino ini sebagai abang bagi Mikel gitu kan. Dan dia yang memberikan masukan-masukan sehingga Mikel banyak
memuja Pochettino kalau dia membutuhkan Spanish speaking juga kan di Paris. Ketika itu dia juga baru datang ke sana dan membuat dia nyaman untuk bisa menyatu dengan squad dan akhirnya menjadi salah satu bintang juga bagi PSG. Dan ini sampai sekarang respect itu terjaga, tapi dari segi rekor memang Pochettino ketika di Southampton, di Tottenham juga tidak terlalu impresif ya menghadapi Arsenal, sedangkan Arsenal sekarang di bawah Mikel juga punya begitu banyak solusi terhadap masalah-masalah di lapangan. Lebih baik lagi mereka untuk bisa mengatasi lawan-lawan seperti Chelsea, dan ini menjadi kesempatan bagi Arsenal untuk kembali meraih keunggulan di Stamford Bridge. Nah, itu dia tadi kalau bilang Pochettino itu abangnya Mikel Arteta karena sering ngajarin, tapi masalahnya adalah Pep gurunya aja dikalahin gitu kan, apalagi abang. Nah, itu dia. Tapi ini pasti bakal jadi laga yang sangat seru karena kedua tim benar-benar pengen ngincer 3 poin. Nah, ini kalau kita lihat rekor-rekor dari pertemuan. Tapi sebelum kita lihat, jangan lupa sekali lagi buat like, comment, dan subscribe channel YouTube Run Sportainment karena banyak pertandingan-pertandingan atau ulasan-ulasan yang menarik. Bahkan nanti juga disiarin trofeo tuh, ada trofeo Celebrity, Colossus, sama Stand Up Indo. Wah, pokoknya Lo semua? ada, tapi line up-nya sedikit ya, coba sedikit aja nih. Jadi nanti tanggal 29 Oktober itu akan ada trofeo, ada Celebrity, Stand Up Indo, sama satu lagi Colossus. Di Celebrity itu di lini tengah ada Atep, ada Samsir Alam, ada Christian Gonzalez. Di Stand Up Indo ada Afif Safi, ada Ipin, kenal gak Ipin? Ada Hakim Bagil. Apa kita serahin aja langsung aja? Berarti ini ada 2 konsep yang berbeda ya. Satu dari akademi, semuanya jalan bareng-bareng ya, Stand Up Indo gitu kan. Yang satu lagi pemain bintang semua nih. Saya berarti bukan, tapi atlet. Jangan pemain beneran. Itu dia. Nanti ada juga acara tinju tuh, ada El Rumi ya lawan Jeffrey Nicole, dan ada opener-openernya juga banyak. Nah, tapi ini kita lihat, ini adalah statistik 5 pertemuan terakhir di Liga Inggris. Kedua tim ya, ada Arsenal berhadapan dengan Chelsea, itu skor 3-1. Arsenal menang itu waktu Mei 2023. Terus Chelsea masih kalah-kalah terus. Pernah menang 2021, tapi kemenangan Chelsea terakhir menang itu 2021 itu dengan skor 2-0. Wah, kalau melihat rekor pertemuan, memang Arsenal masih di atas angin ya sejauh ini. Kalau dulu sebelumnya 10 laga sebelum itu Arsenal cukup kesulitan untuk bisa meraih hasil yang baik menghadapi Chelsea, tapi di 3 terakhir sudah sangat unggul dan nyaman ya untuk bisa mengatasi perlawanan dari Chelsea. Dan ini yang coba diubah oleh Pochettino, dan dari perkembangan grafiknya pun juga luar biasa ya, di bawah sentuhan dari Pochettino. Bahkan dari XG-nya pun meningkat sangat jauh, dari 1,32 di musim lalu menjadi 1,9 dengan goal score-nya 1,38. Ini mereka ada di peringkat ke-9 sekarang. Kalau di musim lalu tepat di 1 saja goal score mereka, average-nya, dan itu mereka ada di posisi 15. Jadi sudah naik begitu banyak, dan ini adalah perkembangan-perkembangan yang semakin membuat Chelsea di bawah Pochettino juga menjadi ancaman ya bagi tim-tim lain. Dan bagaimana Pochettino bisa juga menghidupkan lagi Raheem Sterling, ini juga menjadi satu pemain yang seolah disentuh oleh Pochettino, ditemukan lagi percaya dirinya dan menjadi pemain yang begitu influential bagi Chelsea. Nah, itu dia tuh, kalau sama Bung Adian itu pasti ada data-data statistik yang mungkin kita nggak kepikiran gitu. Kita kan taunya Chelsea di 11 karena mandek gitu kan, tapi ternyata emang ini lagi bangkit. Grafiknya lagi bagus. Ya. bagus. Kita juga melihat di possession ketika mereka ada di attacking third juga naik sangat jauh. Dari peringkat 7, 5,37 di musim lalu menjadi peringkat kedua, 7,5. Ini adalah perkembangan yang signifikan, dan ini bisa kita lihat blueprintnya di laga menghadapi Burnley, di mana mereka mengendalikan lapangan tengah dengan trionya Caicedo, Gallagher, dan Enzo Fernandez ya, yang sekarang sudah semakin nyetel dan padu. Dan gue melihat ini 3 pemain yang akan terus membawa Chelsea bisa menyulitkan lawan-lawan mereka. Nah, itu dia, nanti kita lihat benturan-benturan seperti apa dari lini per lini. Nah, kali ini kita mau bahas head to head antar pemain dan siapa kira-kira yang jadi key player dalam pertandingan nanti. Ini dari posisi kiper ada udah pasti nih berarti David Raya dan Sanchez. Ya, David Raya, kalau Sanchez kata Bung Adiani buat di kiper jago, kiper hebat, tapi buat di Chelsea untuk Chelsea, naik ke atas ya, belum. Kalau untuk rencananya mereka kembali ke level elite dan bertanding di Champions League, tentunya Sanchez penjaga gawang yang bagus, tapi Chelsea harus mencari yang lebih ambisius tentunya. Mencari buat menggantikan atau pelapisnya? Penggantinya Sanchez akan turun menjadi second goalkeeper, dan first goalkeeper itu harus yang tentunya punya kualitas di atas dari Sanchez. Walaupun di Brighton pun Sanchez juga luar biasa perkembangannya hingga akhirnya dia mendapat kesempatan di Chelsea kan. Tapi kalau kita melihat head to head dengan David Raya,
ini tipikalnya hampir sama, ball playing goalkeeper juga, tapi Raya punya range passing dengan ping yang luar biasa. Kita melihat di laga menghadapi City di babak kedua dia sudah semakin nyaman, dan ini bisa dia pertunjukkan harapannya di laga menghadapi Chelsea ya. Jadi kalau dari kedua penjaga gawang, dari stats pun David Raya musim lalu adalah yang terbaik di Liga Inggris, dan dia terus melanjutkan itu. Tinggal bagaimana kesabaran dari fans Arsenal untuk bisa memberikan waktu ya bagi David Raya dan juga Mikel Arteta untuk bisa memberikan hal yang optimal di posisi penjaga gawang. Dan memang masih ada gangguan dari Ramsdale, tapi tentunya kalau kita melihat di beberapa laga, 7 laga kayaknya ya, Ramsdale tidak lagi dipercaya dan hanya di cup competition, dan itu sudah menjadi bukti lah bahwa Raya pilihan utama dari Mikel. Wah, itu dia berarti kalau secara tidak langsung Robert Sanchez itu siapa yang cocok menggantikan Robert Sanchez itu? Ya, Ramsdale bisa Ramsdale. kalau Wah. kita melihat puzzle-puzzle gitu kan. Iya. Di transfer window yang akan datang, chance bagi Ramsdale untuk masuk sangat besar. Tapi juga Pochettino punya lirikan ke beberapa penjaga gawang lain yang juga masih dilihat oleh Chelsea. Dan kalau kita lihat statistik, memang David Raya sama Sanchez mainnya lebih banyak Sanchez, dan save-nya juga lebih banyak Sanchez, bahkan kebobolannya juga lebih banyak Sanchez. Nah Tapi itu, clean sheet-nya sama. oh iya, clean sheet-nya sama. Ya, satu udah main 8 kali, ya satu main 4 kali, tapi clean sheet-nya sama ya. Oh iya, berarti Raya yang lebih David Raya. David Raya. Nah, tapi kita maju dikit ini ke back. Ini ada back yang satu dibilang senior, pakai banget kali ya, senior banget. Satu ada Saliba yang menghentikan monster Liga Inggris atau sekaligus menghentikan Haaland meraih Ballon d'Or. Ini Saliba sampai bilang, ada bercandaan-bercandaan yang bilang, saya bosan jaga Haaland, bahkan saya pengen kasih bolanya ke Haaland, nanti saya ambil lagi. Waduh, ini Saliba sama Thiago Silva ngeliatnya gimana? Nih jauh banget kan Ya, perbedaan umur pengalaman. jauh, tapi bagaimana pengalaman Thiago Silva masih menjadi hal utama yang bisa dia tonjolkan untuk backline dari Chelsea ya, dengan Fofana yang masih cedera, tapi ada Disasi yang bisa menjadi duetnya. Kita melihat ini perkembangan di backline Chelsea pun di bawah komando dari sang senior sepuh Thiago Silva masih sangat-sangat baik, tapi kalau dibandingkan dengan Saliba tentunya ini adalah bintang yang luar biasa, yang punya segalanya untuk menjadi best defender secara konsisten dari musim ke musim di Arsenal dan juga Premier League, dan sudah terbukti tidak hanya baik untuk bisa menutup man to man, tapi juga ketika dia ada space yang tercipta di antara penjaga gawang dengan dia, maka dia akan dengan cepat mengcovernya. Speednya juga underrated ya, speed dari Saliba. Iya, itu dia. Kalau kita lihat Saliba ini bahkan ada kemungkinan kalau set piece dia maju juga ada Dia gitu. bisa Ada pernah ngegolin ya. Dan bisa. di musim lalu menghadapi Bournemouth, itu salah satu gol yang juga luar biasa yang dicetak oleh Arsenal di kandang Bournemouth. Iya, itu dari lini belakang. Kalau kita ke lini tengah, ini sebenarnya banyak lini tengah ya. Ada Caicedo bakal perang, ada Declan Rice juga yang bisa dibilang mahal tapi oke kayak gitu. Tapi di sini yang kita lihat ada Enzo yang head to head dengan Odegaard. Nah, gimana ngeliatnya Bung Adi? Iya, Odegaard pemain yang tentunya memiliki pengaruh yang begitu luar biasa, dan ketika Arsenal dalam keadaan tertinggal misalnya atau kesulitan di sebuah laga, maka perannya sebagai kapten dia akan selalu step up, dan yang terus menjadi kesulitan bagi tim lawan adalah late runs yang menuju kotak penalti ya, karena seringkali ketika Odegaard bergerak masuk ke area di dekat kotak penalti atau menuju kotak penalti dengan late run-nya, maka akan ada cutback yang akan diberikan, baik itu dari sisi Martinelli maupun juga dari sisi sebelah kanan misalnya. Dan kita melihat itu masih terus menjadi solusi yang dipakai oleh Mikel dan juga Arsenal untuk menciptakan gol demi gol gitu kan, dengan gaya Odegaard yang bisa punya tendangan dengan akurasi luar biasa dari jarak jauh dan juga dari area kotak penalti. Dan kalau menghadapi Enzo di lapangan tengah, Enzo Fernandez adalah flow controller dan juga piawai dalam merecycle tekanan. Dia punya high press yang baik, tapi kemudian juga bisa memberikan passing-passing yang berbahaya. Tapi memang sepanjang karirnya bersama Chelsea masih hanya 2 assist saja tanpa gol yang tercipta. Ini masih menjadi satu stats yang harus bisa diperbaiki oleh Enzo ya, karena dia berkata bahwa posisinya di nomor 8 dan sekarang sudah diberikan oleh Pochettino. Sekarang tinggal bagaimana impact-nya lebih terasa lagi bagi sistem penyerangan dari Chelsea. Kalau kita melihat sudah ada balance ya, Conor Gallagher dan juga Moises Caicedo tahu betul bagaimana bermain dengan Enzo Fernandez. Iya, berarti permintaannya udah kabulin ya. Iya, tadi kan deep kan. 6-nya deh Kayak mungkin Afif, ya. kayak Afif. Ini Abis Safi deepnya terlalu deep sampai nggak ada di lapangan. Loh, Abis Safi. Oh, berarti dia dari 6. Dari 6 dia sekarang ke 8, tapi juga dalam beberapa pertandingan, terutama kalau misalnya menghadapi Arsenal, dia bisa tampil deep juga kan. Dan bisa lebih mengutamakan pergerakan dari Cole Palmer yang juga sekarang sangat menikmati, ya tapi dia injured ya, tapi dia juga menikmati perannya di bawah Pochettino. Dan kalau tidak ada Cole, maka ada Rahim.
dan Raheem Sterling yang sekarang kan perlu percaya diri, dan ini yang harus bisa dicermati oleh backline dari Arsenal. Iya, jangan-jangan kalau udah diturutin dia abis dari nomor 6 minta ke 8, ntar kalau nggak fungsi juga minta Di Maria. Minta Di Maria sama Alvarez dong, sekalian sama Argentina depannya. Nah, tapi itu pasti bakal seru tuh karena bener-bener lagi kompleks dua-duanya di lini tengah antara Arsenal dan Chelsea. Kita ke depan. Ini ada Nicolas Jensen yang Jackson. Iya ampun, Nicolas Jackson. Ini dulu kemarin-kemarin tuh banyak meme-meme atau video-video yang beredar tendangnya salah-salah, tapi sekarang udah mulai ngegolin. Ya. Terus juga di Arsenal ada Gabriel Jesus yang ya dia bisa kemana-mana ternyata lawan Manchester City segitu ngerepotinnya Manchester City. Ini di depan nih, ngeliatnya gimana ya Bung Adi? Iya, Jesus pemain yang sebenarnya lebih nyaman di area sentral, tapi dia juga tentunya bisa berkorban dengan bermain di kanan atau juga di kiri. Kebebasan dia untuk bergerak ini menjadi keunggulan sebenarnya dari Gabriel Jesus. Tapi kalau dibandingkan dengan Nicolas Jackson yang baru satu musim penuh di Villarreal, memang dia pemain yang bagus di La Liga dan bagi Villarreal. Tapi untuk Chelsea dia masih terus membuktikan ketajamannya karena dibutuhkan kolaborasi sebenarnya dengan Nkunku harapannya ya. Tapi kalau Nicolas Jackson menjadi lone forward, ini tentunya masih sulit, dan sayangnya sepertinya Broja juga mengalami kendala cedera juga. Padahal Broja adalah pemain yang dalam sistem Pochettino lebih cocok sebagai pemain depan ketimbang Jackson yang harusnya bisa berlaga di area nomor 11 ya. Nah, tapi kalau dari keseluruhan head to head yang udah kita jelasin, kira-kira yang bakal bisa menonjol atau jangan-jangan ada pemain lain yang nggak tadi disebutin, kira-kira siapa yang akan menonjol, Bung? Yang menonjol mungkin Odegaard yang akan memegang peran vital di lapangan tengah, di mana Arsenal akan coba mendominasi lagi, dan ini yang harus diganggu oleh Gallagher, oleh Enzo, oleh Caicedo yang harus bekerja ekstra keras karena lawannya adalah Arsenal yang punya pemain-pemain lebih tengah yang begitu luar biasa fluid kan pergerakannya. Wah, itu. Kalau Mudryk belum tentu nih. Mudryk bisa jadi bench, Mudryk bisa menjadi opsi gitu kan, dan kecepatannya akan mengejutkan, dan dia sudah tampil dengan confidence yang lebih baik lah di bawah asuhan dari Pochettino. Oke, kalau misalkan tadi saya sempat baca Desailly ya tiba-tiba ngasih statement, nggak tahu kayak pengen muncul lagi, mungkin Mas Desailly bilang ini mah 3-1 Chelsea menang. mental lagi kuat, bagus, pelatih oke, pemain juga kualitasnya bagus-bagus. 3-1 kalau kata Desailly. Kalau Bung Adi ngeliatnya gimana? Chelsea kan pernah bayar Desai untuk jadi pemain. Jadi jelas dia akan mengatakan yang bagus-bagus untuk Chelsea. Gitu. Dan terlebih lawannya Arsenal, laga derby, laga yang sengit, laga yang seru. Kalau untuk gol nggak akan 4 gol nggak akan. Nggak ada segitu, tipis-tipis. Tipis-tipis, dan gue masih yakin bahwa Arsenal bisa mencuri 3 poin dari Stamford Bridge, walaupun Chelsea sekarang sudah upgrade penampilannya, tapi akan menghadapi tim yang lebih siap, lebih disiplin secara taktikal, dan punya pemain-pemain yang bisa melukai pertahanan Chelsea kapan saja. Ini yang mungkin akan menyulitkan bagi Pochettino dan juga Chelsea. Wah, itu dia. Biasanya kalau Bung Adi yang ngomong itu gua 60% sudah percaya biasanya ya. Tapi boleh seolah-olah boleh di komen juga prediksi-prediksi ya dari Run Sportmania di kolom komentar. Tapi sebenarnya selain Arsenal lawan Chelsea ini di pekan ke-9 Liga Inggris juga banyak ya pertandingan yang seru-seru. Ini siaran yang mana lagi nih, Bung Adi, selain Kalau back to back dari Chelsea Arsenal Langsung ke Sheffield Manchester United. ini. Pokoknya ratingnya bagus ente ya. Sebelumnya Liga 1 dulu soalnya. Oh iya, Liga 1 juga. Ini ada derby yang seru dari awal ya. Jadi derby ada 2, menarik banget di hari Sabtu. Merseyside Derby, Liverpool menghadapi Everton. Oh iya. Itu patut dinanti juga, early kick-off. Dan kemudian di jam setengah 12-nya ada Derby London. Tapi setelah itu juga ada Sheffield United menghadapi Manchester United karena midweek ada Champions League. Jadi para tim yang berlaga di Eropa harus beraksi di hari Sabtu ya. Iya, berarti emang harus ngirit-ngirit tenaga juga mungkin Iya, bisa dan kayak gitu. pasti ya kalau dari tim-tim yang akan berlaga ini pemain-pemain yang dari Amerika Latin kemungkinan akan disimpan di bench mungkin ya potentially ya. Man City Brighton juga sangat seru. Wah, Itu di jam 9. Iya. Sama juga dengan Mikel dan Pochettino, itu juga guru dengan murid ya. Ini juga iya kalau mau ngelihat Ansu Fati ngacak-ngacak Manchester City bisa nonton Manchester City lawan Brighton. Kalah, Ya. Brighton kayaknya akan kalah sih lawan City. Dan yang menarik lagi juga sekarang kan perebutan peringkat 5 justru lebih panas ketimbang peringkat 4. Karena tim-tim di bawah itu kan ya bersama-sama coba untuk menekan menuju Championship ya. Dan kita melihat di hari Minggu ada Aston Villa menghadapi West Ham. Ini 2 tim yang sedang saling sikut untuk bisa mendapatkan posisi kelima atau 4. Dan ini menarik karena juga di bawahnya ada Brighton, ada Newcastle yang juga punya potensi. Newcastle dengan drama dari Sandro Tonali juga menarik. Tapi Crystal Palace kehilangan banyak pemain termasuk Eberechi Eze dan juga Olise. Tentunya ini membuat justru pertahanan Palace bisa
terbuka lebar karena mereka gagal untuk bisa kendalikan lapangan tengah dengan possession yang biasanya dilakukan oleh Eberechi Eze. Wah, itu seru banget ternyata habis jeda internasional kita kehabisan berita nonton bola langsung dikasih yang seru-seru sama sepak bola. Nah, tadi kita udah lihat jadwal pertandingan pekan ke-9. Kalau ini kita lihat klasmen sementara Liga Inggris ya, sementara masih dipimpin Spurs walaupun poinnya mas sama ya, bahwa Arsenal bahkan apa itu golnya juga sama deh. Tapi agresivitas pencetak gol sepertinya yang masih unggul dari Iya, Tottenham iya. ya. Tapi yang kayak Bung Adi bilang nih, bahkan lebih seru mungkin yang kayak dari 6-7 ke pengen naik ke 5-4 Justru gitu. itu yang menarik ya, karena perebutan peringkat kelima sekarang menjadi seolah-olah perebutan peringkat keempat karena ada gengsi, ada juga reputasi yang coba dicapai oleh West Ham, oleh Brighton, Aston Villa, Newcastle juga tentunya tidak ingin terlempar dari persaingan menuju Europe, terutama Champions League position, dan ini akan menjadi panas terus. Bahkan tim-tim seperti Chelsea dan United ada di peringkat 10 dan 11 ya. Jadi ini masih ada kesempatan bagi kedua tim ini untuk memperbaiki posisi. Itu dia. Jadi banyak pertandingan yang seru, silakan ditonton. Tapi jangan lupa juga kalau habis nonton langsung aja nonton Kick and Runs karena kita akan ulas semuanya di Kick. Ceritanya nyambung ya. Bener, iya. Kayak stripping gitu kan kita ya. Ceritanya nyambung. Jadi udah tadi komentar semua head to head juga udah prediksi atau dari lini per lini kita udah bahas juga. Dan sebenarnya masih banyak yang seru-seru lagi setelah ini, makanya jangan kemana-mana, tetap di Kick and Runs. Kali ini kita akan bahas Manchester United yang akan berhadapan dengan Copenhagen ya. Karena ada yang bilang nggak MU nggak makan, tapi makan-makan aja kita, duit mah banyak-banyak aja gitu kan. Bahasa Inggris Copenhagen ya. Bahasa Inggris Copenhagen. Bahasa Denmark. Kuben Aun. Susah banget ya. Semua negara bisa nih, Muladi. Jangan-jangan ada yang itu bisa juga tuh, kan ada tuh. Sama Tutsi. Iya, lu tahu juga dia. FYP TikTok. Mungkin sebelum ke Copenhagen kita ke MU nih yang kemarin tuh hampir dibeli Taipan dari Arab. Terus sampai sekarang Glazernya juga nggak mau ngelepas. Itu gimana sih dramanya? Buat fans MU yang nge-tweet sampai jempol ke seleo juga nggak bakal didengar ya. Nggak bakal didengar, nggak akan. Lagi makan burger kalau di mau Amerika kumpulin uang semua penggemar MU, beli klubnya. Oh, kayak ini SD Pauli.